Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teman Misterius. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini saya Dayun akan melanjutkan cerita yang berjudul Kepala Desa yang Dibakar Hidup-Hidup. Cerita ini ditulis akun Facebook bernama Adi Prayoga. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hening sesaat sebelum akhirnya Joni berkata, "Kami sudah tidak bisa menunggu lagi. Kami akan mencari teman-teman kami itu." Wajah Yadi mendadak panik. "Tolong dengarkan dulu. Kami sudah mendengarkan kalian. Sudah cukup. Sekarang biarkan kami untuk mencari teman-teman kami. Tapi nyawa kalian yang akan jadi taruhannya," kata Yadi. "Aku sudah tidak peduli. Jika Lucy tidak selamat, aku juga tidak mau diselamatkan." "Aku mohon jangan larang kami," kata Ferry menegaskan. Perlu beberapa menit untuk Yadi dan Seno berdiskusi. Sampai akhirnya mereka berdua setuju untuk membiarkan Alfian dan yang lainnya mencari teman-teman mereka. "Baiklah, kalau boleh mencari teman-teman kalian, tapi harus ditemani oleh kami berdua." "Apa itu harus?" tugas Joni. "Ya, demi keselamatan kalian," kata Yadi tegas. Ya, terserah kalian saja." "Siapa saja yang akan pergi?" tanya Yadi. "Hanya aku dan Joni," jawab Ferry. "Oke, kita bagi tugas. Aku akan pergi dengan Joni dan Mas Yadi dengan Ferry. Aku dan Joni akan menyisir desa sebelah utara dan kalian ke selatan. Sebelum jam 1 siang, kita semua harus sudah kembali ke rumah ini." "Kalau begitu, ayo kita pergi," desah Joni yang tampak sudah tidak sabar. "Tunggu dulu. Kita juga tidak boleh keluar secara bersamaan. Biar Mas Yadi dan Ferry dulu. Baru setelah beberapa menit kita berdua akan keluar." "Ya, itu ide yang bagus," kata Joni sebal. Ferry dan Joni akhirnya mau menuruti apa yang dikatakan oleh Seno untuk tidak keluar secara bersamaan. Yadi dan Ferry keluar lebih dahulu. Baru setelah beberapa menit, Seno dan Joni keluar. Setelah semua orang sudah keluar, Alfian segera mengunci pintu dan bergegas menghampiri Seruni yang masih duduk di ruang keluarga. Seruni tampaknya masih sangat sedih. Matanya memerah karena terus menangis. Alfian yang duduk di sampingnya berusaha keras untuk membuatnya tenang. Seruni begitu terpukul atas hilangnya Linda, Ayundi dan Lucy. "Apa teman-teman kita akan ditemukan, Al?" tanya Seruni terisak. "Tentu, mereka pasti akan secepatnya ditemukan. Dan jangan berpikiran yang tidak-tidak. Aku sangat takut." "Jangan takut. Aku di sini kok." Sesuai tugasnya, Yadi bersama Ferry menyisir desa sebelah selatan. Yadi mengingatkan Ferry untuk selalu waspada dan berhati-hati. Jangan sampai Ferry terlihat oleh warga. Ferry sendiri tidak yakin akan menemukan Linda dan yang lainnya dengan cara seperti itu. Bagaimana mungkin mencari teman-temannya jika tidak boleh sampai terlihat warga? Ferry dan Yadi berjalan menyusuri pinggiran hutan yang terletak tidak jauh di belakang rumah-rumah warga. Mengendap-endap layaknya orang yang ingin berbuat jahat. Sesekali, mereka harus mendekat ke rumah-rumah yang dianggap jadi aman. Ferry dan Yadi mengawasi setiap sudut rumah-rumah warga, jalanan kecil, dan gang-gang sempit dengan seksama. Tetapi Ferry menganggap cara ini tidak efisien. "Aku tidak yakin kalau kita akan menemukan mereka dengan cara seperti ini. Kenapa tidak bertanya saja pada warga?" "Aku yang akan bertanya, bukan kamu," kata Yadi tanpa melihat Ferry. Yadi masih mengawasi keadaan sekitar. Setelah dirasa aman, dia menarik tangan Ferry untuk mengikutinya ke salah satu kandang kambing. Tepat di belakang kandang kambing itu, mereka berhenti untuk bersembunyi. "Kamu lihat orang-orang yang sedang panen kelapa itu?" "Iya, kenapa?" tanya Ferry bingung. "Aku akan coba untuk bertanya pada mereka. Kamu tetap sembunyi di sini dan jangan kemana-mana." "Oke."
Yadi bergegas menghampiri orang-orang yang sedang sibuk mengupas sabut kelapa. Loh, Mas Yadi, soko ngendi? Tanya salah satu orang ketika Yadi mendekat. Yo Mir, iseng mlaku-mlaku Mir. Klepone akeh tenan yo. Jawab Yadi berbahasa basi. Lumayan lah Mas, kenunggu mangan. Setelah dirasa cukup untuk berbahasa basi, Yadi mulai menanyakan tujuan utamanya. Kowe tau weruh ono bocah-bocah wedok lewat kene ora Mir? Koyone bocah-bocah saka kota. Tanyanya. Bocah-bocah saka kota? Aku tidak pernah lihat Mas. Oh, ora yo Mir. Aku yang mengkurung-kurung tok. Yadi mencoba untuk bertanya kepada yang lainnya, tetapi mereka juga tidak pernah melihat. Dia akhirnya kembali ke tempat persembunyian Ferry. Bagaimana Pak? Tanya Ferry ketika Yadi sampai. Tidak ada yang melihat mereka. Jawab Yadi lesu. Yadi dan Ferry kembali menyusuri jalan tepian hutan. Ferry tidak menyangka, meski desa itu terpencil, tetapi desa itu nyatanya lumayan luas juga. Tidak berbeda dengan Ferry dan Yadi, Johnny dan Seno pun belum menemukan tanda-tanda keberadaan Lucy dan yang lainnya. Bahkan hampir saja Johnny terpisah dari Seno gara-gara tidak memperhatikan jalan yang diambil Seno. Siang itu tampaknya tidak bersahabat. Sebentar saja wanita hitam telah menyelubungi seluruh desa. Seno mengajak Johnny untuk segera kembali ke rumah Karman karena sebentar lagi akan turun hujan lebat. Johnny sempat menolak, tetapi setelah dibujuk dengan susah payah, akhirnya dia mau. Johnny dan Seno tiba di rumah Karman lebih dulu dibanding Ferry dan Yadi. Selang 5 menit, Ferry dan Yadi tiba. Alfian dan Seruni berharap untuk mendapat kabar baik dari mereka. Tampak sangat sedih. Seruni sangat cemas. Dia benar-benar tidak mau makan. Meskipun Alfian sudah berkali-kali membujuknya, Seruni terus saja menangis. Setengah 5 sore itu, Seruni, Alfian, Ferry, dan Johnny masih bertahan duduk di ruang keluarga rumah Karman. Selama 4 jam lebih, mereka duduk gelisah sambil memikirkan apa yang akan mereka lakukan untuk bisa menemukan Linda dan yang lainnya. Selama itu pula, hujan masih saja mengguyur tempat itu. Belum juga ada tanda-tanda akan berhenti. Seruni dan teman-temannya tampaknya sudah kehilangan nafsu makan. Nasi dan sayur yang dibawa Yadi dan Seno dalam rantang susun tidak tersentuh sedikit pun. Pikiran mereka hanya tertuju kepada teman-teman mereka yang sekarang entah di mana dan bagaimana keadaannya. Dalam hatinya, Seruni sempat menyalahkan dirinya sendiri. Dia telah mengabaikan firasatnya tentang semua yang dirinya alami sebelum berangkat untuk berlibur. Perasaan tidak enak, kecemasan, mimpi aneh, wanita tua. Itu semua sebuah peringatan yang tidak bisa Seruni mengerti dan pahami. Seruni sangat menyesal. Seandainya waktu bisa diulang, dia akan bersikeras untuk mencegah liburan itu terjadi. Setengah jam berlalu, hujan mulai agak reda. Dalam sekejap, hujan telah merubah desa, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Kabut tebal mulai turun, menyelubungi seluruh desa. Dan jalanan yang tadinya berupa tanah keras, sekarang menjadi jalanan yang becek seperti lumpur. Hujan memang belum sepenuhnya reda, tetapi Ferry dan Johnny tampaknya sudah tidak bisa lagi untuk menunggu. Mereka ingin secepatnya untuk melanjutkan pencarian. Apa tidak sebaiknya kalian menunggu Pak Yadi dan Pak Seno datang dulu? Alfian menyarankan. Kami sudah tidak bisa menunggu lagi, kata Ferry. Ya, lebih cepat lebih baik. Jika tidak ada mereka berdua, kami tidak akan lagi diatur-atur. Tapi, kalau terjadi sesuatu pada kalian? Tanya Alfian cemas. Doakan saja agar kami berdua segera menemukan teman-teman kita. Jika sampai lewat tengah malam, kami berdua tidak juga kembali. Kalian harus cepatnya pergi dari tempat ini. Entah kenapa, perasaanku tidak enak. Jangan bilang seperti itu. Kami sudah kehilangan 3 teman. Kami tidak mau kehilangan kalian juga. Alfian benar. Sebaiknya kalian tunggu Pak Yadi dan Pak Seno kesini dulu. Sebentar lagi mereka pasti datang. Maaf Seruni, tapi aku dan Johnny sudah tidak bisa untuk menunggu lagi. Kalau ada mereka, kami tidak bisa mencari teman-teman kita secara maksimal. Mereka menyuruh kami mendap-mendap seperti orang yang mau berbuat jahat saja.
Bukankah Pak Yadi dan Pak Seno sudah bilang kalau kita tidak boleh sampai terlihat oleh warga? Aku mohon, kalian tunggu mereka datang dulu. Sekali lagi aku minta maaf. Kami berdua akan tetap pergi, kata Ferry. Ya seru nih, aku sangat mengkhawatirkan keadaan Lucy, kata Johnny. Seruni maupun Alfian sudah berusaha keras untuk menjaga Ferry dan Johnny untuk pergi, tetapi percuma. Dengan terpaksa, Seruni dan Alfian menyetujui keputusan mereka berdua. Baiklah, kata Alfian akhirnya. Tapi, kalian harus selalu waspada dan hati-hati. Selalu lihat kondisi dan keadaan sekitar kalian. Walau kalian menemukan teman-teman kita, kalian langsung bawa mereka ke sini. Tapi kalau keadaannya bahaya, kalian harus kembali dan memberitahuku. Ya, itu pasti. Ferry meyakinkan. Kamu Johnny, jangan berbuat ceroboh yang nantinya bisa membahayakan nyawa kalian berdua. Johnny mengangguk. Itu semua bisa aku atasi. Kalian tenang aja. Oke, kalian hati-hati. Kamu juga. Dan jaga Seruni, kata Ferry. Setelah memberi nasihat kepada Ferry dan Johnny, Alfian dengan berat hati mengantar mereka berdua keluar lewat pintu belakang. Tampaknya cuaca hari ini tidak berpihak kepada Ferry dan Johnny. Belum genap 1 jam setelah mereka keluar dari rumah Karman, hujan kembali turun. Sampai saat ini, saat matahari benar-benar tenggelam, hujan masih turun cukup lebat. Air hujan yang dari tadi membasahi seluruh tubuh Ferry maupun Johnny, serta udara dingin yang membuat tubuh mereka menggigil kedinginan. Tampaknya tidak menyurutkan melihat keduanya untuk mencari teman-teman mereka. Mereka harus berjalan melewati rumput liar panjang dan jalan tanah yang becek. Beberapa kali, Ferry maupun Johnny harus jatuh bangun karena terpeleset saat berjalan di atas tanah becek berlumpur. Saat ini, keadaan sudah benar-benar gelap. Berjalan di semak-semak jauh di belakang rumah-rumah warga tanpa penerangan sedikit pun membuat Ferry dan Johnny mengalami kesulitan. Mau tidak mau, Ferry dan Johnny harus mendekat ke rumah-rumah warga, melewati jalan-jalan sempit di antara rumah-rumah, dan sesekali harus melewati jalan utama. Mereka berdua sepertinya sudah melupakan apa yang dikatakan Yadi dan Seno. Bahkan, mereka tidak segan-segan untuk mendekat ke rumah-rumah warga. 2 gelas kopi hitam dan sepiring singkong rebus menjadi teman ngobrol Yadi dan Seno malam itu. 15 menit yang lalu, Seno bertandang ke rumah Yadi yang terletak persis di samping kanan rumahnya. Itu sebuah keuntungan bagi mereka berdua sebagai hansip desa yang setiap malam harus berpatroli ke seluruh bagian desa. Memang benar jika desa mereka itu tidak pernah mengadakan kegiatan ronda malam bergantian. Awalnya pun tidak pernah ada selama puluhan tahun terakhir. Bukan warga desa yang malas, melainkan mereka takut. Semua hal yang menakutkan dan mencekam membuat kebanyakan orang takut untuk keluar saat malam tiba, apalagi harus mengelilingi seluruh bagian desa. Yadi dan Seno, 2 orang yang selalu setia untuk menjaga desa mereka selama lebih dari 20 tahun. Mereka tidak dibayar untuk semua itu, tetapi mereka menjalankannya dengan senang hati. Itu semua karena mereka berdua memegang amanat dari mantan kepala desa mereka, Karman, untuk selalu menjaga keamanan desa. Jujur saja, sekarang ini Yadi dan Seno merasa sangat cemas, takut, kecewa dan menyesal. 3 sekaligus, 3 teman Seruni hilang. Mereka pikir dengan membawanya ke rumah Karman akan membuat Seruni dan teman-temannya aman. Tetapi kenyataannya tidak. Piye iki Mas? Sing dipikirke ning dhewe malah dadi kaya ngene, ujar Seno. Aku yo bingung tenan no. Tujuane arep nyelametke, malah dadi kaya ngene iki, kata Yadi lesu. Aku malah ngerasa salah Mas. Podo no, tapi ilang ning endi bocah-bocah kae? Apa kaya sing biyen kae ya Mas? Mas jadi kelingan ora? Sing biyen piye no? Halah, sing biyen kae lho Mas. Biyen ono to Mas, sing bocah saka kota didadake tumbal. Aduh, iso wae bener kuwi no. Nek pancen bener ngono kuwi, pertanyaane mung siji Mas. Bocah-bocah kuwi saiki ning endi?
Nah, aku ora ngerti. Ora usah dhewe goleki, Mas. Tugas Yadi. Mugano kuwi, Mas. Wis, ayo. Mendingan dhewe mangkat saiki wae. Yadi mulai memakai sepatunya. Seno mengambil 2 buah rantang susun yang ada di atas meja dan membawanya keluar. Sementara menunggu Yadi yang sedang memakai sepatunya. Tampaknya Seruni sudah tidak bisa lagi untuk menyembunyikan kegelisahannya. Dia benar-benar cemas dan takut, memikirkan nasib teman-temannya. Bahkan Ferry dan Joni yang sedang mencari Linda, Ayuda, dan Lucy belum juga kembali. Selama 3 jam lebih dia dan Alfian menunggu, tetapi belum juga ada kabar dari mereka. Entah kenapa, tiba-tiba saja firasat Seruni tidak enak. Perasaannya seakan sedang merasakan kesedihan yang amat mendalam. Hatinya mengatakan bahwa dirinya akan kehilangan orang-orang yang dekat dengannya. Dia berusaha keras untuk menyingkirkan semua perasaannya itu, tetapi tidak bisa. Seruni sadar, dia harus melakukan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan, Al? Tanyanya kepada Alfian. Alfian yang dari tadi berjalan mondar-mandir, akhirnya duduk di samping Seruni. Aku juga bingung. Entah kenapa, perasaanku sangat tidak enak. Itu juga yang dari tadi gue rasakan, Al. Tapi kita tetap harus melakukan sesuatu. Aku tidak mau kehilangan teman-teman kita. Kita tidak bisa apa-apa, Seruni. Kakimu juga sedang sakit, kan? Memang kakiku sedang sakit. Aku juga tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi aku rasa kamu bisa, Al. Jika mungkin aku bisa, aku tidak mau meninggalkanmu sendiri di tempat ini. Dengar. Seruni menatap Alfian dengan penuh keyakinan. Aku akan baik-baik saja di sini. Aku akan mengunci semua pintu. Dan aku akan aman. Tidak, aku tidak bisa. Aku mohon, Al. Hanya kamu harapan aku satu-satunya. Tolong bawa teman-teman kita. Dan aku akan baik-baik saja di sini. Aku sangat percaya, Al. Kamu bisa melakukan semua itu. Aku mohon. Seruni terus memohon dan meyakinkan Alfian untuk mencari teman-teman mereka. Akhirnya, setelah beberapa menit, Alfian mau melakukannya. Itu semua dia lakukan demi Seruni. Baiklah, kata Alfian akhirnya. Tapi kamu janji, jangan kemana-mana, tetap di sini. Seandainya aku tidak juga kembali, mintalah bantuan Pak Yadi atau Pak Seno untuk membawamu pergi dari desa ini. Tidak, aku akan tetap di sini dan menunggumu. Aku yakin kamu pasti akan kembali. Aku akan berusaha untuk itu. Alfian tersenyum, lalu memeluk Seruni. Sangat berat bagi Seruni untuk melepas Alfian, tetapi semua itu dia lakukan demi keselamatan semua teman mereka. Seruni ingin mengantar Alfian, tetapi dilarang oleh Alfian karena alasan kaki Seruni yang sakit. Sebelum Alfian meninggalkan Seruni, dia kembali memeluknya untuk terakhir kali, dan setelahnya bergegas keluar lewat pintu belakang. Udara di luar sangat dingin. Kabut yang semakin tebal membuat pandangan Yadi dan Seno terbatas. Yadi dan Seno melangkah dengan hati-hati. Mereka berdua akan ke rumah Karman, menemui Seruni dan teman-temannya, sekaligus membawa makanan untuk mereka. Dan tentunya akan melanjutkan pencarian bersama Ferry dan Joni. Aku ngroso nek kabeh sing dhewe lakokke bakalan sia-sia, Mas. Ujar Seno. Aja nyerah kaya kuwi, no. Usah sik wae, kata Yadi. Wis ping kaping usaha, tapi ora ono hasile to, Mas. Aja gampang nyerah, no. Bukane nyerah, Mas, tapi kesel. Padha wae kuwi, no. Ya beda. Seno tidak menyelesaikan perkataannya, karena tiba-tiba saja ada suara seseorang seperti berteriak memanggilnya dan Yadi. Lansip, Pak, tunggu. Yadi dan Seno membalikkan badan secara bersamaan, mencari tahu siapa orang yang sedang manggil mereka. Sopo kae, no? Tanya Yadi. Orang ngerti, Mas.
Orang Yadi dan Seno lihat tampak berjalan menghampiri mereka. Laki-laki itu menenteng tas besar di kedua tangannya. Merasa tidak mengenal orang itu, Yadi dan Seno segera menghampirinya. "Permisi, Pak," kata laki-laki itu setelah menghentikan langkahnya. "Saya mau tanya alamat ini." Laki-laki itu mengeluarkan secari kertas dari dalam saku kemejanya dan memberikannya kepada Yadi. Yadi menerima secari kertas dari laki-laki itu. "Woco neno," perintah Yadi seraya memberikan kertas itu ke Seno. Seno segera menyerahkan 2 rantang susun di tangannya kepada Yadi dan mengambil kertas itu, lalu membaca tulisannya. Setelah membaca tulisan, bukannya langsung memberitahu, Seno malah menatap laki-laki itu dengan penuh penasaran. "Anda siapa ya?" tanyanya. "Saya adik dari pemilik alamat itu," jawab laki-laki itu. Seno tampak kaget. Dia segera memberitahukan Yadi dan berbisik di telinganya. Wajah Yadi sama seperti Seno sekarang. "Maksud Anda adiknya Pak Karman?" "Ya, benar sekali," jawab laki-laki itu. Saya tidak menyangka akan bertemu Anda," kata Yadi tergagap. "Mari saya antar ke rumah Pak Karman." "Terima kasih banyak. Oh ya, nama saya Muryono." Yadi dan Seno mengantar Muryono. Mereka berdua sengaja untuk tidak banyak bicara. Mereka berpikir, biar nanti saja mereka mengobrol di rumah Karman, karena riskan sekali jika ada yang melihatnya. Yadi dan Seno harus tetap waspada. Sesampainya di rumah Karman, Yadi dan Seno membawa Muryono masuk melalui pintu belakang. Muryono sempat mempertanyakan kenapa rumah kakaknya seperti rumah kosong yang sudah lama tidak ditempati. Dan tentunya menanyakan kenapa Yadi dan Seno membawanya masuk melalui pintu belakang. Tetapi keduanya tidak menjawab. Yadi, Seno, dan Muryono harus menunggu lebih dari 3 menit sebelum pintu akhirnya dibuka. Ternyata Seruni yang membukanya. "Kok malah kamu yang membuka pintu?" tanya Yadi. Iya, Pak," jawab Seruni gugup. Yadi dan Seno mempersilahkan Muryono masuk. "Di mana teman-temanmu?" tanya Seno pelan kepada Seruni. Tetapi belum Seruni menjawab, Yadi lebih dulu bicara. "Oh ya, perkenalkan, ini adik dari pemilik rumah ini." Seruni menjabat tangan Muryono. "Seruni, saya Muryono. Apa kamu anaknya Mas Karman?" Bukan, saya hanya..." "Ayo kita masuk dulu, biar kami berdua yang menjelaskan semuanya nanti." Yadi cepat-cepat menyela perkataan Seruni, seraya mengunci pintu kembali. Yadi dan Seno membawa Muryono masuk, diikuti Seruni di belakangnya. Mereka mempersilahkan Muryono untuk duduk di ruang keluarga. "Oh ya Mas, nama saya Yadi. Ini teman saya Seno, dan ini Seruni. Kami tidak menyangka Anda bisa sampai ke sini," kata Seno. "Aku baru sempat kesini sekarang, karena jujur saja, aku baru tahu alamat rumah kakakku, Karman." "Ngomong-ngomong, di mana Mas Karman?" Muryono sekilas mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Yadi dan Seno saling pandang. Mereka berdua sebelumnya tidak menyangka bahwa adiknya Karman sendiri tidak tahu kalau kakaknya telah meninggal 20 tahun yang lalu. "Sebenarnya Pak Karman itu sudah tidak ada," jawab Seno akhirnya. "Maksudnya kakakku sudah pindah?" Bukan, maksud saya beliau sudah meninggal." "Apa? Meninggal?" Muryono kaget, seakan tidak percaya dengan apa yang Seno katakan. "Beliau meninggal 20 tahun yang lalu," kata Yadi. Seketika Muryono tidak bisa berbicara, tubuhnya lemas. Dia masih belum percaya dengan apa yang Yadi Seno katakan. Perlu waktu beberapa menit untuk Muryono bisa membuat dirinya sendiri tenang. Kabar tentang kematian kakaknya, Karman, membuat dirinya terguncang dan sulit untuk diterima.
Dia tidak akan pernah bisa melihat kakaknya lagi untuk selama-lamanya. Muriono berusaha menguatkan diri untuk tidak menitikkan air mata, meski wajahnya terlihat sudah sangat pucat. Terlalu pucat. Mata coklatnya menatap Yadi dan Seno bergantian. "Di mana Mas Karman dikuburkan?" tanyanya pelan. Pertanyaannya tidak diharapkan oleh Yadi dan Seno akhirnya keluar dari mulut Muriono. Mereka tidak tahu harus menjawab apa dan bagaimana menjelaskan semuanya. "Kenapa kalian diam?" tanya Muriono lagi. Dia Pak Karman tidak," jawab Seno ragu-ragu. Di pinggir hutan. Ya, di pinggir hutan, dekat perkebunan warga. Muriono mengernyit melihat gelagap Yadi dan Seno yang tampak aneh. Sepertinya ada sesuatu yang mereka berdua sedang sembunyikan darinya. "Oh iya, Pak Muriono pasti lelah karena perjalanan jauh kan? Kami akan siapkan tempat untuk istirahat," kata Yadi lagi. Yadi menarik tangan Seno seraya bangkit dari kursinya, tetapi dicegah oleh Seruni yang sedari tadi hanya duduk diam. "Tunggu dulu, ada hal penting yang harus saya sampaikan sekarang juga kepada kalian." Mendengar itu, Yadi dan Seno terpaksa duduk kembali. "Kalau bisa, nanti saja," kata Yadi was-was. "Tidak bisa, ini menyangkut keselamatan teman-teman saya," protes Runi. "Iya, kami tahu, tapi saat ini Ferry dan Joni dari sore sampai sekarang ini belum juga kembali," selas Runi. "Alfian sedang berusaha untuk mencarinya." "Apa? Jadi mereka semua keluar?" Jadi tampaknya tidak bisa lagi untuk menutupi keterkejutannya. "Iya," jawab Seruni singkat. "Tapi kenapa kamu biarkan mereka keluar?" tanya Seno cemas. "Kami semua sudah tidak bisa untuk harus menunggu dan menunggu," jawab Seruni. "Kami ingin teman-teman kami kembali cepatnya." Muriono hanya bisa diam. Dia tidak mengenal Seruni, dan dia tidak tahu apa hubungan Seruni dengan kakaknya. Apa yang Seruni katakan sungguh tidak bisa untuk dimengerti. Teman-temannya, keselamatan, keluar dari rumah, semua itu membuatnya semakin bingung. "Tunggu," ujarnya pelan. "Aku memang tidak mengenalmu, nak. Tapi maksud perkataanmu tadi itu apa?" Tidak ada. "Teman-teman saya hilang," Seruni menyelah. Dia benar-benar sudah tidak tahan lagi dengan kondisi seperti saat itu. 3 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Satunya lagi sedang berusaha untuk mencari mereka. "Hilang?" bekik Muriono. Di atas bukit kecil, Alfian berdiri di balik sebuah pohon mira besar. Hampir 15 menit, dia mengawasi keadaan sekitar dengan sangat teliti dan waspada. Pemandangan seperti itu membuatnya sedikit ngeri, tetapi menurutnya, itulah cara terbaik untuk dirinya mendapat sebuah petunjuk. Karena dari tempat itulah, dia bisa melihat hampir separuh bagian desa. Waktu terus berlalu, genap 30 menit. Alfian berdiri menunggu tanpa adanya petunjuk apapun. Tampaknya, tidak ada yang mencurigainya sama sekali di matanya. Bahkan, dia tidak melihat satu orang pun yang lewat atau keluar dari dalam rumah. Rumah-rumah di desa itu seperti kosong, tidak berpenghuni. Ketika Alfian merasa bahwa usaha yang dilakukannya sia-sia, dia tidak membuahkan hasil sama sekali. Tanpa sengaja, kedua matanya menangkap bayangan seseorang. Bukan, tapi 2 orang. 2 orang yang berjalan mengendap-endap. Alfian merasa 2 orang itu perlu untuk dicurigai. Alfian mulai menuruni bukit dengan hati-hati, dan sepelan mungkin dia terus mengawasi kedua orang itu yang sekarang berjalan cepat menuju hutan di bawahnya. Kenyataan memang tidak selalu seperti yang diharapkan. Tidak mudah bagi Alfian untuk berjalan menuruni bukit dalam kondisi yang benar-benar gelap seperti itu. Dia harus memastikan langkah demi langkah yang dibijakkannya benar, dan sekali harus berpegangan dari pohon ke pohon lain. Dia tidak tahu apakah yang dilaluinya itu adalah jalan atau bukan, karena berkali-kali dia harus menerobos semak belukar. Hanya tinggal beberapa meter lagi untuk Alfian bisa sampai ke bawah.
Dia berhenti. Keadaan sangat gelap. Pepohonan juga sangat lebat, sehingga dia tidak bisa melihat kemana perginya dua orang itu. Hati-hati. Alfian semakin turun. Berjalan sepelan mungkin tanpa menimbulkan suara. Dia berhenti tepat ketika terdengar suara orang yang sedang berbicara. Alfian berusaha mencari arah suara itu berasal. Sesekali mencoba mengintip melalui celah-celah semak dan rumput liar panjang. Hanya beberapa meter dari Alfian, kedua orang yang dilihatnya tadi berdiri, tetapi mereka tidak hanya berdua. Sayangnya, Alfian tidak bisa melihat dua orang lainnya, karena posisi kedua orang itu berdiri membelakanginya. Alfian berusaha keras menangkap dan memahami apa yang empat orang itu bicarakan, tetapi dia tidak mengerti bahasa mereka. Alfian lebih fokus mengamati salah satu orang yang berdiri tepat membelakanginya. Pakaian orang itu terlihat sangat bagus dan rapi dibanding tiga orang lainnya. Alfian berpikir, pastilah orang itu adalah salah satu dari orang kaya yang terpadang di desa itu. Tetapi, sedang apa mereka di tempat seperti ini? Kowe karo sipur jogo gudang. Ojo nganti bocah-bocah kayak melayu metu. Aku karo Darmo nemu nih Mbah Paimo, kata orang yang memakai pakaian bagus. Rong jam meneh ritual tumbal bakal mulai. Kaya biasa nih, Usman karo Hardi sing bakal nyiapke nggon karo liyane. Kowe wong loro tugase mung nggawa bocah-bocah kae. Tengah rolas wis kudu ning kono. Beres Pak Sastro. Ya wis, kono mangkat. Dua orang itu segera meninggalkan dua orang lainnya. Tidak lama kemudian, dua orang terakhir segera pergi ke arah berlawanan. Alfian benar-benar bingung. Dia hanya mengerti beberapa arti kata dari banyak kata yang mereka katakan. Tetapi dia yakin anak-anak yang dimaksud dari orang asing tadi dan adalah teman-temannya yang hilang. Orang itu juga sempat mengatakan gudang. Alfian juga yakin dua orang yang pergi lebih dulu pasti ditugaskan untuk menjaga gudang, tempat di mana teman-temannya disekap. Tapi, kenapa orang itu mengatakan kata tumbal? Setelah dua orang terakhir sudah lenyap dari pandangan Alfian, dia bergegas mengikuti dua orang yang akan menuju gudang. Alfian harus berhati-hati dan waspada. Jangan sampai dua orang itu mengetahui keberadaannya. Jalan setapak berubah arah di pinggiran hutan, sedikit menyulitkan Alfian. Bahkan berkali-kali dirinya hampir saja terpleset. Tepat pada waktunya, saat Alfian tidak sengaja menginjak sebuah ranting, dia segera sembunyi di balik sebuah pohon. Untung saja, setelah merasa aman, Alfian keluar dari balik pohon tempat persembunyiannya. Ada masalah. Alfian kembali melanjutkan niatnya. Dia menajamkan penglihatannya, mencari dua sosok yang dia curigai. Tetapi dia tidak melihat mereka lagi. Alfian kehilangan jejak mereka. Sial, aku kehilangan jejak mereka, gerutunya pelan. Alfian tidak menyerah. Dia kembali menyusuri jalan setapak itu, yang merupakan satu-satunya jalan yang dia lihat. Ada satu masalah lagi. Baru beberapa meter langkah, jalan yang dilalui Alfian kini bercabang. Jalan mana yang harus dia pilih? Pencarian yang dilakukan oleh Ferry dan Johnny tampaknya menemukan titik terang. Tanpa sengaja, Johnny menemukan handycam milik Ayunda yang ditemukannya tergeletak di rumput tinggi dekat jalan menuju hutan. Johnny segera mengambil handycam itu dan cepat-cepat memberitahu Ferry tentang apa yang baru saja dia temukan. Ferry yang melihatnya langsung mengenali handycam itu. Alat itu memang milik Ayunda. Cepat periksa. Johnny menyerahkan handycam milik Ayunda kepada Ferry. Semoga saja alat itu tidak rusak. Ferry segera memeriksanya. Beberapa detik kemudian, wajah Ferry terlihat senang. Masih bisa nyala, kata Ferry akhirnya. Cepat, putar rekaman yang terakhir, perintah Johnny tidak sabar. Sebentar, sabar dulu, ini perlu waktu, tugas Ferry. Ferry berhasil menemukan file dari rekaman terakhir Ayunda dan segera memutarnya. Beberapa menit, Ferry dan Johnny hanya melihat jalanan desa dan rumah-rumah warga. Lalu mereka mendengar suara Ayunda.
Ada yang aneh. Ferry dan Joni seperti mendengar erangan pelan Ayunda. Tiba-tiba saja, handycam yang dipegang Ayunda hanya merekam jalan. Aku yakin ada orang yang telah memukul Ayunda dari belakang, ujar Joni. Dan orang itu sepertinya menggendong Ayunda yang masih memegang handycam ini di tangannya, kata Ferry yakin. Ferry dan Joni yakin bahwa orang yang telah menculik Ayunda tidak tahu fungsi alat yang dipegang Ayunda itu. Handycam yang masih terlilit di tangan Ayunda terus merekam jalan setapak yang kanan kirinya ditumbuhi rumput liar panjang. Orang ini membawa Ayunda ke sebuah rumah, ujar Joni yang sepintas mendengar suara pintu yang dibuka. Tapi kita tidak bisa melihat rumahnya, kata Ferry sedih. Sabar saja dulu, Joni menyarankan. Ferry dan Joni masih bersabar untuk melihat rekaman itu. Sampai akhirnya ada suara orang yang mereka berdua dengar. Kuwi sapa toh? Sunyi sesaat sebelum suara lainnya menjawab. Aku ya ora ngerti, Pur. Aku ora bocah iki lagi mlaku ning dalan desane dhewe. Kok iso toh? So ngendi iki bocah? Kok iso mlebu desa kene? Ora usah dipikir ke, Pur. Bocah iki iso nggo tumbal. Bener kuwi toh. Pak Sastro mesti bakalan seneng. Pur, gue ngerti ora. Sing dicekel bocah kuwi apa? Ora toh. Ferry dan Joni berpendapat bahwa salah satu dari mereka telah mengambil handycam yang ada di tangannya Ayunda. Alat itu sekarang bergerak, memperlihatkan wajah salah satu dari mereka, dan tentunya ruangan yang digunakan untuk menyekap Ayunda. Koyo kamera, Pur. Buang wae toh. Sapa ngerti alat kuwi iso nggo barang bukti. Ya wis, tak buang sik. Kowe cepet cirit bocah iki. Selang beberapa menit, handycam itu mati. Yang terpenting, kata Joni, kita harus cepatnya menemukan tempat yang digunakan mereka untuk menyekap Ayunda. Mungkin saja Lucy dan Linda juga ada di sana. Tapi kenapa mereka mengatakan tumbal? Tapi kita tidak tahu di mana tempat itu. Sepintas, orang yang memegang handycam ini tidak sengaja merekam bagian depan tempat mereka menyekap Ayunda, kan? Aku rasa itu bukanlah rumah. Mungkin saja gudang atau yang lainnya. Aku juga melihat bagian depan tempat itu seperti sebuah rumah. Rumah yang lumayan besar, aku kira. Lalu, kita harus bagaimana? Tanya Ferry bingung. Ya, kita harus mencari rumah yang termasuk besar di desa ini, jawab Joni. Dan tentunya rumah itu mempunyai sebuah bangunan kecil di belakangnya. Berarti kita harus mencari rumah itu ke seluruh desa. Ya, kamu benar. Kita akan mudah menemukannya. Aku yakin rumah sebesar itu hanya ada sedikit di desa ini. Oke, baiklah, kata Ferry akhirnya setuju. Kita harus cepat menemukan tempat itu. Aku rasa mereka akan ditumbalkan. Tapi tumbal untuk apa coba? Ya nanti saja. Sekarang yang terpenting, kita harus cepat-cepat menyelamatkan mereka. Setelah berdiskusi, akhirnya Ferry dan Joni memutuskan untuk mengikuti jalan yang mereka lihat di rekaman handycam milik Ayunda. Mereka berdua kembali memulai pencarian dengan napati las dan titik pertama Ayunda sekarang. Ferry dan Joni mulai menyusuri jalan setapak yang mereka yakini adalah jalan yang sama yang dilalui orang yang telah menculik Ayunda. Mereka berdua tampaknya sudah tidak ingat lagi caranya untuk tidak menimbulkan suara. Mereka berjalan tergesa-gesa dan sesekali berkata dengan keras. Ini sungguh tidak baik bagi mereka. Beberapa menit kemudian, tampaknya Ferry dan Joni sudah tahu tempat yang digunakan untuk menyekap teman-temannya. Lihat itu, Fer, tunjuk Joni. Itu rumah yang sama seperti yang ada dalam rekaman. Ya udah, ayo cepat kita ke sana. Ferry segera berlari dan Joni mengikutinya. Iya benar, yang ini, seru Ferry. Setelah mereka sampai di depan sebuah bangunan dari kayu dan papan yang ada di belakang rumah besar. Dikunci, Fer, kata Joni. Kita dobrak aja, usul Ferry. Akhirnya,
Ferry dan Johnny bersamaan mendobrak pintu. Keduanya sama-sama tidak menyadari ada dua orang yang mengamasi mereka berdua. Kedua orang itu tentu sengaja membiarkan Ferry dan Johnny masuk. Lucy! Pekik Johnny setelah pintu berhasil mereka dobrak. Dia melihat Lucy yang terikat dan mulutnya tersumpal kain. Bukan hanya Lucy, tetapi ada Linda dan juga Yunda. Linda? Ferry juga memokik ketika melihat Ayunda. Tetapi sebelum Ferry dan Johnny bisa lebih mendekat untuk membebaskan teman-temannya, keduanya tiba-tiba tersungkur setelah dipukul oleh dua orang yang dari tadi mengawasi mereka berdua. Ferry dan Johnny merintih kesakitan. Selagi Ferry dan Johnny berusaha untuk berdiri, mereka mendengar suara pintu yang ditutup. Ferry dan Johnny berhasil berdiri dengan masih menggangit tengkuk mereka yang masih sakit dengan dihantam menggunakan sebatang kayu. Keduanya sama-sama membalikkan badan. Dua orang itu terlihat menyeringnya licik. Salah satu di antaranya mereka ada orang yang ada dalam rekaman. Ku tahu, kalian pasti teman-teman dari perempuan-perempuan itu kan? Ujar Prapto. Siapa kalian? Apa maksud kalian menculik teman-teman kami? Seru Ferry. Tentu saja. Menurut kami, kalian berdua berhak untuk tahu sebelum kami habisi. Dengar, kami tidak mempunyai masalah dengan kalian. Kami juga tidak mengenal kalian. Jadi tolong lepaskan teman-teman kami. Lepaskan teman-teman kalian? Tidak akan kami lepaskan. Mereka semua akan dijadikan tumbal malam ini. Apa? Tumbal? Apa maksud kalian? Pertanyaan ini dari tadi membuat Johnny penasaran. Tumbal untuk keamanan desa kami, jawab Prapto. Kalian ini gila ya? Kami tidak bersalah. Kenapa kalian menumbalkan teman-teman kami? Apa yang kamu katakan benar dan masuk akal. Memang kenyataannya adalah tumbal biasanya dipilih karena orang-orang itu tidak bersalah. Kalian semua tidak bersalah kan? Maka dari itu, kalian pantas untuk dijadikan tumbal. Akhirnya perkelahian sengit terjadi antara Ferry, Johnny dan dua orang itu. Ayunda, Linda dan Lucy yang melihat itu hanya menangis histeris dan sesekali mencoba berkutat. Teriakan mereka tertahan oleh kain yang menyumpal di mulut mereka. Ketiganya hanya bisa berharap Ferry dan Johnny bisa menyelamatkan mereka. Merasa bahwa Prapto sudah tidak berdaya, Johnny bergegas mendekati Lucy yang terikat. Dia berusaha membebaskan Lucy, melepaskan ikatan di tangan dan tubuhnya, serta kain yang menyumpal mulutnya. Akan tetapi, Johnny tidak tahu kalau Ferry telah dikalahkan oleh Sipur. Sipur segera bangkit dan mengambil sebatang kayu yang digunakannya untuk memukuli kepala Ferry yang terletak di lantai tidak jauh darinya. Dia berjalan cepat ke arah Johnny. Johnny yang berhasil melepaskan ikatan Lucy langsung memeluknya. Kamu baik-baik saja? Tanyanya cemas setelah melepas pelukannya. Lucy berusaha memberitahu Johnny ketika dia melihat Sipur sudah berdiri tepat di belakang Johnny dengan sebatang kayu yang teracung di tangannya. Tanpa aba-aba, kepala Johnny dipukul dengan sangat keras. Dia tersungkur ke lantai. Lucy berteriak histeris, berusaha menolong Johnny. Tetapi Sipur dengan cepat menyeret Lucy dan mengalungkan tangannya ke leher Lucy. Sempat memberontak, tetapi tenaga Lucy tidak sebanding dengan tenaga Sipur. Johnny merasakan sakit luar biasa di kepalanya, dengan darah yang merembes keluar membasahi lantai. Kepalanya sangat pusing, tetapi dia masih bisa mendengar jeritan-jeritan Lucy. Dengan sisa-sisa tenaganya, Johnny berusaha bangkit. Sipur tidak menyadari bahwa Johnny masih sanggup berdiri. Pandangannya kini tertuju pada temannya, Prapto, yang tergeletak tidak berdaya. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Johnny. Dengan sebuah botol yang diambilnya dari salah satu peti kayu, dia menghantamkan kepala Sipur dengan keras. Darah merembes deras dari kepala Sipur yang dihantam sebuah botol oleh Johnny. Anehnya, dia seperti tidak merasakan kesakitan sama sekali. Dia malah memalingkan wajahnya untuk menatap Johnny. Dia terlihat sangat geram. Detik berikutnya, Sipur melepas cengkraman tangannya dari leher Lucy. Dia membalikkan badan dan dengan cepat mencengkram erat leher Johnny. Habis sudah tenaga Johnny untuk melakukan perlawanan. Dia merasa tidak kuat lagi. Di sisa-sisa hidupnya, Johnny berkata, Lucy, lari, cepat. Lucy tidak bisa bergerak.
Dia tidak mungkin untuk lari meninggalkan Johnny dan teman-temannya. Beberapa saat, Lucy hanya memandang Johnny dengan air mata bercucuran, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Linda dan Ayunda. Linda dan Ayunda tahu bahwa Johnny tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Kalaupun mereka tidak selamat, Lucy masih bisa selamat. Dengan sebuah anggukan, Linda dan Ayunda mencoba meyakinkan Lucy untuk segera lari. Berat bagi Lucy untuk meninggalkan teman-temannya, tetapi mungkin itulah yang terbaik. Dia bisa selamat dan nantinya dia bisa menyelamatkan teman-temannya. Dengan sedikit ragu, Lucy melangkah mundur ke arah pintu, memandang beberapa saat teman-temannya, lalu lari sekencang yang dia bisa. Muriono masih bergeming di tempat duduknya. Dia tidak bisa mencerna sekaligus tidak percaya tentang apa yang dikatakan oleh Yadi, Seno dan Seruni. Karman kakaknya sudah meninggal, sedangkan teman-teman Seruni hilang. Itu semua membuat Muriono bingung. "Aku yakin kalian pasti menyembunyikan sesuatu dariku," ujar Muriono akhirnya. Yadi dan Seno tidak berani untuk menatap Muriono. Mereka berdua memandang ke lantai dengan wajah yang tampak gelisah. "Pak Muriono ini adiknya Pak Karman, bukan?" tanya Seruni. "Teman-teman saya hilang, dan ini semua ada kaitannya dengan kakak bapak itu." "Apa kaitannya?" Muriono semakin bingung. "Saya juga tidak tahu pasti." Seruni menatap Yadi dan Seno bergantian. "Tapi Pak Yadi dan Pak Seno sangat tahu tentang itu." Yadi dan Seno semakin gelisah. "Katakan kepadaku, apa kaitannya kakakku dengan hilangnya teman-teman anak ini?" Yadi dan Seno masih diam. "Aku berhak untuk tahu," bentak Muriono. Yadi dan Seno tampak terkejut, tetapi akhirnya Yadi menjawab. Ini semua terjadi setelah Pak Karman meninggal." "Apa yang terjadi?" tanya Muriono. "Desa ini menjadi desa kutukan." "Desa kutukan? Desa kutukan bagaimana?" ulang Muriono. "Kami tidak bisa menceritakannya. Kami sudah disumpah," tambah Seno cepat-cepat. Seruni yang sudah tidak tahan akhirnya angkat bicara. "Pak Muriono ini adik kandung Pak Karman, orang yang kalian bilang baik dan orang yang telah banyak membantu kalian. Sedangkan saya telah kehilangan teman-teman saya. Saya tidak tahu apakah mereka akan selamat atau tidak." "Aku tahu," kata Yadi. "Tapi kami juga." "Kalian juga apa? Kalian sudah disumpah. Kalian takut mati?" kata Seruni. "Bukan begitu," kata Seno lesu. "Lalu apa? Kalian seharusnya tidak menolong kami semua waktu itu. Kalau akhirnya jadi seperti ini, jika kalian pikir itu semua demi keselamatan kami, lebih baik kami semua tidak selamat." Yadi dan Seno kembali diam. Mereka sudah tidak bisa lagi untuk menjawab. Muriono dari tadi diam, akhirnya bertanya. "Sumpah apa yang kalian maksud? Dan siapa yang membuat kalian bersumpah?" "Sumpah untuk tidak memberitahu tentang apa yang sedang terjadi di desa ini," jawab Seno. "Kepala desa dan dukun desa yang membuat kami dan seluruh warga untuk bersumpah," tambah Yadi. "Sekali lagi, aku bertanya kepada kalian berdua." Muriono menatap Yadi dan Seno bergantian. "Apa hubungan kalian berdua dengan kakakku Mas Karman?" Yadi segera menjawab. "Kami berdua adalah orang kepercayaan Pak Karman. Kami bahkan sudah dianggap sebagai adik beliau. Beliau sudah banyak sekali membantu kami. Mungkin tanpa bantuan beliau, kami berdua tidak bisa hidup sampai saat ini." "Beliau sangat percaya kepada kami dalam semua urusan," lanjut Seno. "Kami sangat berutang budi kepada beliau," kata Yadi. "Jika memang kalian ingin bayar utang budi kalian, bayarkan kepadaku," kata Muriono. "Maksudnya?" tanya Seno bingung. "Ceritakan semuanya tentang kematian Mas Karman dan apa hubungannya kematian kakakku itu dengan semua kejadian di desa ini." Yadi dan Seno saling pandang. "Aku berhak tahu jika semua ini menyangkut kakakku. Apa kalian pikir kakakku orang yang kalian hormati, yang kalian bilang sangat baik?
yang menganggap kalian berdua sebagai adiknya, jiwanya akan tenang di alam sana. Mas Karman telah banyak membantu kalian. Sekarang giliran kalian yang harus membantunya. Muriana mengembuskan napas panjang sebelum melanjutkan. Aku datang ke sini karena ingin bertemu dengan Mas Karman. Kami tidak bertemu selama 20 tahun lebih. Tapi sayangnya, aku tidak bisa bertemu dengannya lagi untuk selamanya. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.